sehubungan dengan mewabahnya coronavirus atau COVID-19 yang telah menjangkiti seluruh pelosok negeri Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau bagi seluruh warga negara Indonesia, jangan lupa untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan baik saat di rumah maupun di luar rumah. Dan hindarilah tempat-tempat yang kemungkinan menjadi tempat penyebaran virus tersebut, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adi Deananto di channel video pembelajaran. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang PowerPoint. Saya persembahkan materi ini kepada dosen saya, yaitu Bapak Alif Satu Mukti, Eskom, Mkom. Setelah kita membahas tentang materi apa itu PowerPoint, sejarah PowerPoint, manfaat dan fungsi PowerPoint, kita nanti akan sedikit praktek. Dan berikut merupakan prakteknya ya dari awal sampai akhir ya, dari nomor 1 sampai 15 ya. Kita kembali lagi kepada PPT-nya, yaitu apa itu PowerPoint. Mengutip Touchstone, PowerPoint adalah program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft, termasuk dalam Microsoft Office beserta program Word dan Excel. PowerPoint berjalan di atas komputer PC atau laptop berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS. Ya, terus lanjut. Perkembangan Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint pertama kali diciptakan oleh dan dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin yang bekerja sebagai presenter bagi perusahaan yang bernama Phototalk Inc. Kemudian mengubah namanya menjadi PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint versi 1.0 ini pertama rilis pada tahun 1987, dan PC yang pertama kali menggunakan aplikasi ini adalah Apple Macintosh. Pertama kali PowerPoint muncul dengan tampilan hitam putih. Kemudian tahun selanjutnya versi PowerPoint yang baru muncul dengan tambahan fitur warna. Akhirnya Microsoft membeli PowerPoint ini sebesar $14 juta pada tanggal 31 Juli 1987. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Microsoft Office PowerPoint yang Anda kenal sekarang ini. Oke, lanjut. Fungsi Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama itu sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. Yang kedua, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template atau desain yang akan dipergunakan. Yang keempat, mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Manfaat Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama, sangat membantu menyampaikan sebuah materi atau gagasan. Kedua, menunjang dunia pendidikan dalam hal belajar mengajar. Yang ketiga, menunjang keberlangsungan bisnis dan pekerjaan karena sangat berguna dalam kemudahan presentasi. Fitur-fitur Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint dapat digunakan dalam berbagai bidang. Fungsinya pun dapat bermacam-macam, bergantung pengetahuan penggunanya, sehingga PowerPoint tak hanya berperan sebagai media presentasi saja. Kali ini kita akan membahas fitur-fitur dan kegunaan dalam Microsoft Office PowerPoint. Berikut bagian-bagian dalam Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama adalah menu file. Menu file ini memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, open, berfungsi untuk membuka file dokumen yang jenisnya PowerPoint atau dokumen PowerPoint, biasanya disebut sebagai .ppt, berarti file yang
dibuka dikhususkan bagi file berbentuk PowerPoint. Yang kedua, New. Fungsi dari fitur ini adalah membuka lembar baru atau membuat dokumen baru dalam file dokumen yang serupa. Yang ketiga, Recent. Fitur ini berfungsi untuk membuka file yang sudah Anda buka sebelumnya. Fitur ini seperti history dalam Mozilla Firefox. Anda tidak perlu susah payah mencari file yang sudah Anda buka, cukup cari file dokumen di Recent, maka Anda akan menemukan dokumen yang Anda cari. Yang keempat, menu Save dan Save As. Jika Anda hendak menyimpan file baru yang belum pernah disimpan, fungsi dari keduanya sama. Tetapi jika Anda menggunakan fitur ini ketika Anda sudah menyimpan data Anda di komputer, maka fungsinya berbeda. Save akan menyimpan perubahan data pada file lama, sedangkan Save As menyimpan file dengan menciptakan file baru. Yang kelima, fungsi Print. Fungsi Print berfungsi untuk mencetak file dokumen ke dalam bentuk fisik. Home, yang pertama, Clipboard. Fitur ini berfungsi membantu dalam menyalin dan menempelkan objek yang sudah Anda salin di luar PowerPoint. Yang kedua, Slide. Fitur ini berhubungan dengan halaman slide atau bagian-bagian halaman yang disambungkan oleh slide yang lain. Yang ketiga, Font. Fitur Font berfungsi untuk mengatur font mulai dari ukuran yang kecil sampai jenis font yang terbesar sampai jenis font yang akan Anda pakai. Paragraf. Fitur ini digunakan ketika Anda ingin membenahi hal-hal yang bersangkutan dengan paragraf. Yang kelima, Drawing. Berfungsi untuk membubuhkan bentuk desain dan garis pada halaman slide yang pilihan. Selanjutnya ke menu Insert. Insert merupakan menu yang berhubungan dengan penyisipan suatu benda atau suatu media lain agar PowerPoint yang dibuat dapat dinikmati dan menarik audiens. Fitur-fiturnya yaitu Tables yang berfungsi membubuhkan tabel pada slide, image yang berfungsi. Yang kedua adalah Image yang berfungsi membubuhkan gambar. Yang ketiga, Illustration. Illustration berfungsi untuk menggambarkan ilustrasi. Yang keempat, Link berfungsi untuk menghubungkan teks. Berfungsi untuk membubuhkan teks yang variatif. 6. Simbol. Mirip sebuah susunan rumus dan media berguna untuk membubuhkan media berupa audio dan video. Lanjut, menu Animation. Yang pertama ada Preview. Berfungsi untuk melihat jenis efek transisi yang diterapkan pada slide dan menyesuaikan objek yang disimpan dalam setiap slide. Yang kedua ada Animation. Berfungsi untuk memberikan animasi pada slide yang melibatkan objek pada setiap slide. Yang ketiga ada menu Advance. Yang berfungsi pemberi animasi, namun animasi yang Anda buat sendiri atau tidak menggunakan animasi bawaan. Yang keempat ada Timing, berguna untuk mengatur waktu animasi dari pertama muncul hingga animasi selesai. Kita lanjut ke menu Desain. Yang pertama ada Back Setup, berfungsi untuk mengubah ukuran halaman slide dan orientasi slide, portrait atau landscape. Yang kedua, Themes, berfungsi sebagai desain dari background yang sudah ada ketika PowerPoint dipasang di komputer atau laptop. Yang ketiga, Background. Fitur ini berfungsi untuk mengubah background sesuai keinginan Anda. Bahkan, Anda dapat menentukan tema slide yang Anda buat. Background ini dapat berupa gambar dan foto. Anda dapat membuat sebuah foto atau gambar jadi tema atau membuat tema yang berbeda dalam setiap slide. Kita lanjut ke menu Transition. Yang pertama ada Preview, berfungsi untuk melihat jenis efek transisi yang diterapkan pada slide dan menyesuaikan objek yang disimpan dalam setiap slide. Yang kedua ada Transition to the Slide, yang merupakan fitur yang berfungsi sebagai salah satu hal utama jika ingin membuat presentasi Anda menarik.
karena fitur ini memberi efek transisi pada setiap slide. Yang ketiga, timing. Fitur ini mengatur lamanya transisi yang diterapkan pada setiap slide, sehingga Anda bisa menyesuaikan timing transisi yang tepat. Oke, lanjut ke menu slideshow, review, dan view. Pertama ada slideshow. Slideshow berfungsi untuk mengatur slide dalam mode presentasi agar perpindahannya dapat diatur dan segala animasi dan efek transisi bergerak secara otomatis. Menu review digunakan untuk memeriksa kembali ejaan. Menu view berfungsi untuk mengatur mode presentasi. Jika presentasi menggunakan perangkat lain, biasanya diatur menggunakan fitur yang ada di dalam menu view. Lanjut, format file penyimpanan pada PowerPoint, yaitu yang pertama .ppt atau PowerPoint Presentation. Yang kedua .pps atau PowerPoint Show. Yang ketiga .pot atau PowerPoint Template. Yang keempat ada PPTX atau PowerPoint Presentation. Ya, kita lanjut ke praktek belajar PowerPoint. Kita buka terlebih dahulu PowerPoint-nya. Nah, jika PowerPoint sudah terbuka seperti ini, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, bagaimana cara kita menambahkan new slide atau menambahkan slide pertama? Ya, caranya mudah sekali. Kita tinggal klik di bawah sini, klik enter. Atau kalau tidak, kita bisa menambahkannya lewat sini, klik home, menu home, kita tambah new slide. Kita bisa menambahkan sebanyak mungkin, sebanyak yang kita perlukan. Ya, lanjut saja kita masuk ke materi kedua, yaitu mengganti background. Ya, bagaimana cara kita mengganti background? Caranya mudah sekali. Kita tinggal klik kanan pada kursor mouse, kita pilih format background, pilih picture or texture file. Ya, jika kita punya gambar yang kita ambil dari internet atau kita download dari internet, bisa kita pilih file di sini dan kita. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan gambar ini. Ya, seperti ini. Lanjut kita ke pembahasan yang ketiga. Bagaimana cara kita menambahkan layout? Ya, sama saja dengan cara kita klik tombol kanan pada kursor mouse, kita pilih layout. Ya, sebagai contoh saya akan gunakan yang ini. Lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Cara memunculkan ruler atau mengaktifkan. Ya, caranya mudah sekali, sama saja dengan yang tadi. Kita tinggal klik kursor mouse bagian kanan dan kita pilih ruler sini lah. Ini kan saya nonaktifkan ya, saya aktifkan lagi dengan cara yang sama, yaitu pilih klik kanan pada kursor mouse, pilih ruler. Ya, sudah muncul kembali. Ya, oke, lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana cara kita menambahkan picture? Ya, mudah saja. Ya, kita tinggal pilih yang ini, kita tambahkannya sebagai contoh ini saja. Oke. Atau kita bisa menggunakan dengan cara yang lain, yaitu dengan pilih klik insert picture. Ya, klik picture sini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana cara kita menambahkan shape? Ya, caranya mudah sekali ya. Kita tinggal pilih insert, klik shape. Ya, kita pilih shape yang akan kita gunakan atau yang akan kalian gunakan, yang berguna saja ya. Atau kita bisa menggunakan shape ini untuk
menambahkan efek-efek pada gambar-gambar ini seperti bagus, agar semakin bagus. Kita bisa ganti warnanya dengan pilih yang ada di sini ya, pilih klik format tadi. Ini kita bisa mengubah warnanya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana cara kita menambahkan link? Tapi sebelum itu kita harus berikan huruf dulu ya, seperti ini. Bentar ya, seperti ini. Kita klik kiri, edit text ya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan namanya tutorial. Cara menambahkan linknya mudah sekali ya. Kita tinggal blok hurufnya. Begini, kita pilih insert ya, kita pilih insert, menu insert, kita klik hyperlink. Sebagai contoh, saya menggunakan alamat web saya ya, yang di sini karena sudah ada. Kita gunakan ini dengan cara klik ini, Ctrl C, masukkan ke sini dengan cara Ctrl V. Nah, gini, oke. Nah, ini sudah link ini ketika kita akan mengklik ini, nanti kita masuk ke dalam alamat web tertentu yang kita ingin tuju. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Bagaimana cara kita menambahkan klik tombol aktif? Nah, buat dulu shape ya, kita buat shape ya, kita pilih sesuai selera ya, sesuai keinginan kita ya. Saya menggunakan ini, tombol ini saja. Kita buat. Caranya mudah sekali, kita tinggal klik insert. Oh, sebelumnya gini ya, ditulis dulu pada slide ketiga karena saya akan memilih tombol aktifnya pindah ke slide nomor 3. Kita klik tutorial saja, tutorial, kita pilihnya ya. Kita masuk ke bahasannya. Ini caranya mudah sekali, kita tinggal klik action, kita pilih hyperlink, kita pilih pada menu slide. Kita akan pilih ke slide nomor 3 ya. Oke, klik saja oke, klik oke lagi. Ya, mari kita coba dulu ya, kita slideshow terlebih dahulu. Ya, kita klik tombol berikut, kita akan bisa kembali menuju ke halaman nomor 3 slide atau slideshow nomor 3 ya, langsung saja kan bisa kembali lagi. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana cara kita memutar teks? Ya, caranya mudah sekali. Kita tinggal klik home, pilih text direction ya, kita bisa mutar-mutarkan sesuka. Ya, saya berikan contoh ya sebagai berikut ya, saya taruh sini terlebih dahulu. Kita bisa mutar-mutar sesuai selera ya. Sebagai contoh, saya akan mutarnya seperti ini. Ya, bisa kan. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Merupakan materi tentang menambahkan animasi atau efek bergerak, mengatur efek animasi di animasi panel, dan menambahkan audio efek. Ya, kita klik dulu tutorial. Kita buat teks lagi yang lain, teks sini. Video pembelajaran. Oke, cara mengeditnya mudah sekali. Kita tinggal klik sini,
kita menambahkan animasi. Kita klik animation, kita bisa pilih yang ada di sini ya, terserah sesuai keinginan kalian masing-masing atau kebutuhan kalian masing-masing. Saya sebagai contoh saya gunakan random bar pada huruf tutorial. Di sini pada video pembelajaran saya akan menggunakan spin. Cara kita mengeditnya yaitu dengan cara mudah, kita klik animation pen pada menu animation, klik yaitu ya, kita pilih dengan start after previous. Ini kita ganti dengan start with previous. Kita coba, kita lihat. Kita juga bisa memanjangkan ini ya, terserah mau panjang mana. Kita coba dulu, kita dengan cara klik slideshow. Nah, seperti itu. Oke. Ya, jangan lupa menggunakan menu transition, yaitu berguna untuk menampilkan efek dari slide 1 ke slide yang lain. Kita pilih sebagai contoh ya, saya gunakan ini ya. Kalian bisa memilih sesuai keinginan kalian atau kebutuhan kalian masing-masing. Saya gunakan oke. Kita coba saja ya, kita tinggal klik slideshow ya, gini. Oke, udah selesai. Oke, kita akan materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita menyimpan hasil agar bisa langsung di play. Caranya mudah sekali, kita tinggal pilih file, pilih save as, klik save as. Di sini kita save as tipenya, kita pilih PowerPoint show. Nah, sebagai contoh saja ya, kalian bisa oke, kita save. Ya, kita coba dulu, kita lihat. Kita pilih menu. Nah, ini tampilannya kalau kita gunakan menyimpan hasil agar bisa langsung di play. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan berikutnya ya, yang terakhir ya, makros. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial cara membuat makros pada Microsoft PowerPoint, ya di sini saya akan menjelaskan bahwa apa itu makros pada PowerPoint. Makros merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengotomatisasikan semua proses. Fitur ini tidak tersedia dalam Microsoft 2013 atau di versi yang lebih baru, tapi Anda tetap bisa menggunakannya di Visual Basic for Application atau biasa disebut dengan EVA. Fitur ini pun sebenarnya juga bertujuan untuk meringankan tugas atau pekerjaan kita dalam membuat sistem otomatis, karena kita hanya perlu mengedit dan menganalisa apa yang kita butuhkan. Pada dasarnya, makro mengambil serangkaian tugas dan mengkompilasinya. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan tugas yang rumit atau menyelesaikan banyak langkah hanya dengan satu klik tombol atau perintah papan ketik. PowerPoint juga menggunakan makro untuk menyelesaikan tugas saat menjalankan presentasi.
seperti buka presentasi lain, pindah ke slide berbeda berdasarkan pertanyaan audiens, atau menjalankan video. Oke, lanjut saja kita ke tutorialnya cara membuat makros sendiri. Oke, langsung saja cekidot. Karena sini saya sudah membuatnya ya seperti ini, karena saya akan membuat option ABCD di sini. Caranya mudah sekali ya, jika kalian ingin membuat seperti ini, caranya mudah sekali. Klik Ctrl C di sini, kita klik Ctrl V pada halaman ini. Jika kita ingin lagi, kita bisa Ctrl C, Ctrl V, kita taruh di sini. Kita bisa bloknya dengan cara tekan double shift dan pilih keduanya, kita Ctrl C, Ctrl V lagi, kita tinggal geser seperti ini ya. Kita bisa caranya sama, kita klik shift, kita tekan double shift dan klik satu-satu, kita Ctrl C, kita Ctrl V pada sini ya. Sudah jadi, karena di sini saya sudah membuat codingnya juga sintak, yaitu salah satu cabang ilmu linguistik atau yang mempelajari tentang bahasa ya. Ini adalah bahasa pemrogramannya yang nanti saya gunakan pada PowerPoint yang satu ini. Di sini saya akan buat soalnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat soalnya, tinggal kita mengisi option-optionnya. Oh ya, di sini saya tadi menggunakan, nanti jika kalian membutuhkannya saya akan share di deskripsi ya. Oke, kita isi optionnya. Kita tinggal klik kiri, kita klik edit text, caplok Jono. Kita klik yang kedua, sama dengan cara klik kanan pada kursor mouse dan pilih tag edit text B. Oh, ini teks mulai. Kita klik. Oke, kita pertama di sini ya. Mari kita klik view di sini. Kita klik makros. Kita kasih nama dulu ya dengan nama mulai. Kita klik create atau buat. Karena di sini saya sudah membuatnya yang tadi itu ya. Sini kita tinggal blok saja dengan cara klik Ctrl A, Ctrl C, kita hapus terlebih dahulu yang ini, kita Ctrl V ya sudah. Jika Anda merasa atau kalian merasa bahwa sistem aku yang pilih salah atau tidak sesuai pilihan Anda, tinggal klik saja di sini file, remove module ya. Dan jika kalian ingin kembali pada tampilan PowerPoint di awal, maka hanya perlu kalian klik tombol close and return to Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita memberikan penilaiannya di sini ya. Di sini ya, kita klik nilai sini. Jika sama dengan jika benar, maka dia akan mendapatkan 1. Ya, karena kita tadi membuat soalnya ada 4, berarti setiap soal mendapatkan nilai 25 agar mencapai hasil nilai 100. Oke, kita silang terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita kembali lagi ya.
Jika sudah, kita blok terlebih dahulu. Sini Ctrl A, kita pilih insert karena tadi sudah membuat formatnya. Sudah membuat makro ya. Sini klik insert tadi, kita pilih action, kita gunakan run makro. Nah sini kita mulai, kita pilih mulai. Oke, sudah. Jika kalian ingin mengubah warnanya karena tulisannya tidak terlihat, kita bisa ganti ya, seperti ini contohnya. Ini juga ya sama saja ya, karena misalnya kita pilih yang salah, action run makro, kita pilih salah. Begitupun selanjutnya sama saja ya, yang salah kita pilih salah, yang benar kita pilih benar. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya, sebelum kita membuat hal seperti ini ya, kita harus menyimpan file simpannya. Kita bisa menggunakan save as tipe ya, PowerPoint Macro Enable Template, atau kalau tidak kita menggunakan PowerPoint Enable Presentation yang berguna untuk menyimpan hasil agar bisa langsung dimulai. Yang bukan ini, tapi yang slideshow. Macro Enable show ini langsung menampilkannya ya. Oke. Kita kembali lagi, oke. Seperti halnya tadi, kita Ctrl A, kita action, yang salah kita pilih salah, yang benar kita pilih benar. Oke, untuk yang terakhir kita bisa blok sini, kita pilih action, kita pilih jawab. Oke. Ya, sini jangan lupa kalau kalian tidak kelihatan, kita bisa formatnya kita ganti dengan yang ini. Oke, mari kita coba cara penggunaan makro ya. Jangan lupa nanti kalau kalian ingin mencobanya, fungsi ini saya akan taruh di deskripsi. Oke, kita mulai. Klik mulai, kita pilih Dr. James Naismith, kita pilih 5 jumlah anggota, kita pilih overhead pass, kita pilih jump shot, kita cek hasilnya ya. Di sini skor Anda adalah 100. Oke, demikian video pembelajaran tentang PowerPoint. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu memberikan Anda solusi pada permasalahan yang sering Anda atau kalian alami ketika menggunakan teknologi seperti komputer. Karena itu, seiring berkembangnya zaman, teknologi dan kecanggihan akan semakin berkembang, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia ini. Oke, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.